Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Arsitektur Nusantara. Ya, jadi hari ini kita akan membahas mengenai kajian dari simbol dan ornamen pada bentukan arsitektur Nusantara. Ya, jadi silakan disimak dengan baik. Ya, di pertemuan ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari ornamen dan simbol pada bentukan arsitektur Nusantara. Ya. Kemudian akan dijelaskan pula mengenai berbagai jenis dan motif ornamen, ya, dan juga pemaparan mengenai contoh penerapan simbol dan ornamen terhadap bentukan arsitektur Nusantara. Kata ornamen sendiri diambil dari bahasa Latin, ya, ornare, yang berarti menghiasi sesuatu, ya, di mana pengertian dari ornamen sendiri merupakan salah satu sumber kekayaan budaya bangsa, ya, sebagai suatu ungkapan makna simbolis yang tentunya mengandung nilai-nilai fungsi sosial dan juga estetika. Dalam perkembangannya banyak sekali ornamen yang mengalami pergeseran nilai, ya, dari ungkapan simbolis, ya, jadi memiliki makna yang berfungsi lebih kepada estetika saja. Simbol sendiri merupakan pengertian dari kata simbol lain, ya, yang berarti mencocokkan, ya, di mana sebuah simbol pada mulanya merupakan suatu benda, ya, atau tanda ataupun kata, ya, yang digunakan untuk saling mengenali, ya, dengan arti yang dapat dipahami atau sudah dipahami. Kemudian simbol ini juga menjadi salah satu sarana komunikasi dan juga pemahaman bersama, ya. Kemudian fungsi simbolis di sini juga merupakan keseluruhan dari bentuk arsitektural, ya, yang menghidupkan tanda-tanda material dan juga membuatnya seolah-olah berbicara. Acuan simbol merupakan suatu bentuk, ya, di mana tanda di sini tidak hanya merupakan konotasi, ya, ataupun pengalaman manusia, ya, tetapi menghadirkan adanya suatu energi-energi, ya, yang timbul dari bentukan-bentukan simbol tertentu. Pemaknaan dari simbol ini juga tidak terlepas dari wujud simbolnya, ya, dan selalu berhubungan dengan suatu ide, gagasan, dan juga referensi yang melewati dimensi ruang dan waktu, ya, seiring perkembangan zamannya. Simbol di sini juga tidak hanya berdimensi secara horizontal, ya, di mana yang kita pahami simbol ini lebih mengacu kepada sistem-sistem kepercayaan, ya, atau budaya, ya, nilai-nilai budaya setempat, ya. Dan juga tentunya simbol ini juga memuat hubungan horizontal vertikal, ya. Seperti misalnya simbol-simbol yang bermatra metafisik, ya, atau tidak terlihat. Ornamen dapat berfungsi sebagai simbol, ya, di mana ornamen di sini berfungsi untuk mempercantik bangunan, ya, dan juga tentunya mengandung petuah leluhur, ya. Jadi nilai-nilai budaya yang tersirat di dalam simbol itu masih banyak terlihat pada bentukan rumah-rumah adat tradisional di Indonesia. Dan tentunya ornamen ini juga memiliki makna tersendiri, ya, yang dibuat menjadi simbol-simbol tertentu pada bentuk-bentuk arsitektural. Nah, ornamen sendiri juga merupakan suatu sumber kekayaan bangsa, ya, kekayaan budaya bangsa, ya, sebagai suatu ungkapan makna simbolis, ya, dan mengandung nilai sosial dan fungsi estetika. Kemudian ornamen sebagai estetika, ya, yang berarti ornamen murni, ya. Jadi pemakaian ornamen di sini murni terjadi, ya, dan diterapkan ke dalam bentukan-bentukan arsitektural, ya, sesuai dengan jenis dan motif-motif ornamen yang ada, ya, seperti bentukan-bentukan ornamen di dalam rumah-rumah adat, ya, ada bentukan geometris, kemudian bentukan ukiran-ukiran, ya, ataupun bentukan-bentukan yang mencirikan bentukan-bentukan dari hewan ataupun floral, ya.
Jenis ornamen ya dilihat dari fungsinya ada 3 macam ya, yaitu ornamen aktif ya, ornamen pasif dan teknis. Di mana ornamen aktif ya atau konstruktif ya merupakan suatu bentuk ornamen ya yang tidak dapat dipisahkan dari suatu konstruksi bangunan ya. Di mana ornamen aktif ini juga berperan sebagai konstruksi bangunan ya. Ornamen di sini juga berfungsi sebagai bagian dari konstruksi, ya tidak dapat dihilangkan karena jika dihilangkan akan merusak dari bentuk bangunan tersebut. Ya. Contohnya adalah ornamen ya yang dipasang sebagai kolom ya pada rumah adat ya. Salah satunya seperti ini ya. Kemudian selanjutnya ornamen pasif, di mana ornamen pasif ini ya atau non konstruktif ya yang merupakan suatu bentuk ornamen yang terlepas dari bentuk bangunan yang utama ya, sehingga jika dihilangkan tidak akan mempengaruhi bentuk bangunan tersebut ya. Contohnya adalah ukiran-ukiran pada ornamen fasad ya yang bisa dihilangkan pada konstruksi bangunannya. Kemudian ornamen teknis ya merupakan bentuk ornamen ya yang dibuat dengan menyesuaikan fungsinya seperti penunjuk mata angin, kisi-kisi ya atau lain sebagainya ya. Seperti ini contohnya adalah krepyak ya yang dibuat pada bukaan jendela ya pada rumah adat tertentu ya yang ada di Indonesia. Berdasarkan metode penggambaran, juga jenis-jenis ornamen ini terdiri dari beberapa jenis ya. Semisal perubahan bentuk ya dengan cara stilasi, distorsi ataupun manipulasi ya. Jadi bentuk-bentuk dasar dijadikan suatu motif dan kemudian mengalami suatu perubahan ya dari bentuk aslinya. Kemudian realis dan naturalis ya dengan menggambarkan bentuk-bentuk dasar sesuai dengan bentuk aslinya untuk dijadikan motif. Kemudian idealis, penggambaran motif dilakukan secara berlebihan atau dilebih-lebihkan. Dan juga metode bebas yaitu penggambaran secara bebas ya yang terdiri dari kombinasi berbagai macam gaya ya. Motif ornamen ya yang biasa kita dapatkan dan kita lihat di dalam bentukan arsitektur ya ada berbagai macam ya, yaitu motif geometris ya yang merupakan suatu motif yang berbentuk dari bentukan dasar ya seperti titik, garis, bidang ataupun lingkaran ya yang dibuat menjadi semacam guratan ya yang mengikuti bentuk-bentuk benda yang dihias ya. Contohnya seperti ini. Dan juga motif tumbuhan ya atau flora ya di mana bentuk-bentuk daun, bunga, pohon dan buah ya mungkin kita sering melihat ya motif tumbuhan ini ya di berbagai macam ornamen yang ada di bentukan-bentukan desain ataupun arsitektural. Kemudian motif hewan atau fauna juga terlihat dari bentukan-bentukan yang tentunya biasanya mempunyai nilai-nilai simbolis ya dan juga dianggap keramat atau sakral ya oleh para masyarakatnya. Kemudian motif manusia ya di mana manusia merupakan suatu lambang ya yang memiliki suatu kekuatan atau dianggap sebagai dewa ya yang biasa kita temui pada ukiran-ukiran Bali ya misalnya. Kemudian motif kosmos ya bentukan-bentukan benda-benda alam atau benda angkasa ya seperti matahari, bulan, bintang dan lain sebagainya ya. Seperti pattern-pattern yang terjadi pada bentukan-bentukan motif pada bangunan masjid ya. Kemudian motif hayal ya yang berasal dari dunia hayalan ya di mana digambarkan biasanya berupa makhluk-makhluk mitologi ya dengan tujuan tertentu ya sebagai penolak bala ya, dan ini bisa dikategorikan sebagai kepercayaan dari nilai-nilai leluhur budaya. Dalam hal ornamen dan simbol juga terdapat suatu bentuk semiotika ya yang berkaitan dengan terminologi yang dikembangkan oleh beberapa orang kritikus ya yang
menandakan semisal simbol ya sebagai bentuk lain dari penanda sistem tanda ya pada arsitektur. Kemudian pikiran sebagai bentuk lain dari konsep mental, dan juga rujukan sebagai bentuk dari eksistensi desainnya ya, yang tentunya berkaitan dengan fungsi utama dari arsitektur ya. Nah, jadi ini merupakan diagram ya yang direpresentasikan oleh beberapa orang kritikus yang menganalisa mengenai terminologi dari simbol ya. Seperti ini ya. Jadi ada tanda ya, kemudian signifier dan signified ya, apa yang kita representasikan ya melalui bentukan seperti apa ya, dan kemudian yang disampaikannya itu berupa apa ya, dan kemudian dikembangkan juga menjadi pola pikir ya, kemudian juga adanya rujukan-rujukan tertentu ya yang menghasilkan suatu bentuk simbol. Kemudian peran konotatif yang dimunculkan oleh suatu simbol ya dalam mengkomunikasikan suatu ide-ide di dalam budaya masyarakat ya, di mana terdapat suatu nilai-nilai ya yang terjadi di dalam suatu bentukan-bentukan ornamen ya dan ragam hias pada setiap karya arsitektur ya, di mana di dalamnya juga tersirat makna ya yang perlu disampaikan oleh pembuatnya, dan juga yang dapat dibaca oleh penikmatnya ya dalam waktu tertentu. Nah, kemudian dilihat dari diagram ini ya, terdapat berbagai macam semiotika mengenai simbol ya, di mana makna dari simbol sendiri ya dikembangkan menjadi bentukan-bentukan sesuai dengan fungsi ya dan juga pemaknaannya. Nah, sistem tanda dalam arsitektur tersebut ya bersifat gabungan ya, di mana tanda atau simbol tertentu dapat muncul sebagai suatu ikon, indeks ataupun simbol sendiri ya secara bersamaan. Suatu bentuk karya seni atau karya rupa mempunyai suatu bentuk eksistensi fisik ya yang diwujudkan oleh suatu visualisasi ya berupa ukiran, lukisan ataupun sculpture ya, yang mempunyai unsur-unsur desain seperti bentuk, warna, dan juga komposisi. Nah, kemudian sebagai rujukan sendiri karya rupa sendiri merupakan suatu bentuk acuan ya yang diserap oleh penikmatnya dan mempunyai suatu nilai sebagai hiasan pada elemen-elemen rumah adat ya, maupun sebagai atribut dari suatu kegiatan adat. Nah, hasil pikirannya diturunkan oleh budaya yang bekerja di dalam pikiran penikmat ya sebagai suatu sign atau petanda ya, sekaligus sebagai media pembawa pesan adat ya, di mana relasinya ini ya berupa kandungan makna yang tersirat berupa harapan, pencapaian, dan juga kearifan lokal yang tentunya bisa dikomunikasikan kepada penikmat sebagai suatu bentuk ekspresi dari budayanya. Dapat terlihat di sini berbagai macam analisis dari penulis ya yang menghubungkan antara sistem tanda atau simbol dengan tinjauan suatu bentuk ornamen atau ragam hias ya pada bentukan-bentukan di dalam era Austronesia, tradisional Nusantara, dan juga era modern ya, yang tentunya menjadi satu kesatuan ya, yang dimana ornamen sendiri merupakan fungsi utama sebagai suatu penghias artefak suatu budaya ya. Nah, kemudian juga motif-motif yang dikeluarkan oleh bentukan-bentukan ornamen juga diturunkan pada berbagai macam gaya ya, dan dikreasikan ya berdasarkan dengan perubahan zaman ya yang terjadi dan juga teknologi tentunya. Contoh penerapan dari simbol ya yang terjadi pada salah satu bentuk kajian arsitektur ya yang diteliti oleh
seseorang, ya, dimana ini contohnya adalah kajian arsitektur simbolik pada bangunan olahraga Jakarta International Velodrome, ya, dimana bentukan dari bangunan ini merupakan bangunan modern, ya, yang dipakai dengan menggunakan bentukan-bentukan dari elemen-elemen Nusantara, ya, seperti adanya ornamen khas dari rumah adat Betawi, ya, yang diterapkan kepada elemen dinding, ya. Nah, corak-corak dari kebudayaan Betawi, ya, seperti corak wajik, ya, seperti ini, ya. Kemudian juga ada juga elemen-elemen yang berbahan dasar tanah liat, ya. Kemudian juga bentukan-bentukan lain, ya, yang diterapkan ke dalam bangunan velodrome ini, ya. Di mana uraiannya di sini juga dapat kita lihat yang memiliki makna-makna tersendiri. Bentuk dan makna simbolis ornamen lain juga diterapkan dalam bentukan rumah limas Palembang, ya, seperti ini, di mana contohnya adalah bentukan-bentukan atap, ya, yang mencirikan bentukan-bentukan yang syarat akan simbol kebudayaan dari masyarakat Palembang, ya. Seperti ini, ada bentukan dari simbol simbar tipe Trisula seperti ini, ya, yang diterapkan di dalam bentukan atap, ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga ornamen-ornamen, ya, yang sangat kental sekali akan kebudayaannya, seperti pada bentukan ornamen arsitektur tradisional Bali, ya, yang memiliki berbagai macam nilai kebudayaan leluhur, ya, yang mensyaratkan pada bentukan-bentukan motif-motif pada ornamen bangunannya, ya, seperti ada ornamen-ornamen motif-motif patung, ya, dan ukiran-ukiran khas dari kebudayaan Bali, ya, yang diterapkan ke dalam bentukan-bentukan fasad dari bangunannya. Oke, jadi sekian materi kuliah hari ini, ya. Jika ada yang mau bertanya, silahkan ditanyakan, ya. Jangan lupa absennya dan juga simak pembahasannya sampai akhir, ya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.